Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Fitria Syahaan, host seminar online pada malam hari ini, Kamis 17 September 2020. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersabar untuk stay di grup hingga sekarang. Semoga stay sampai seminar ini berakhir. Dengan mengharapkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, seminar online bertema mencegah kekerasan pada perempuan oleh dua lelaki channel kami buka dengan resmi. Berikut saya sampaikan alur seminar online pada malam hari ini. Pembukaan nanti ada yang menyanyikan lagu Indonesia Raya secara solo oleh Saudari Gloria Riandini dari mahasiswi USU Medan. Yang kedua nanti lanjut sesi tanya jawab oleh para pembicara. Lalu nanti ada sesi foto bersama untuk menutup seminar. Dan untuk info tambahan, dimohon untuk menonaktifkan audio selama pembicara saja yang berbicara. Acara ini diselenggarakan oleh dua lelaki channel yang merupakan sebuah channel YouTube dengan generasi milenial, mengundang para pembicara yang sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. Kepada Saudari Gloria Triandini dipersilakan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanahku, tanah cinta darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk ini. Halo Bu. Iya Bu. Baik Bu. Indonesia Raya, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih untuk Saudari Gloria Triandini. Baik, kita akan memulai seminar pada malam hari ini. Seminar ini akan dipandu oleh dua moderator, yaitu Usia Paranginangin dari mahasiswi STI Medan, serta Karis Blessing Siregar dari Unsud Purwokerto. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada moderator untuk memandu acara berikutnya. Ya, selamat malam dan terima kasih banyak kepada host kita Fitria Syahaan dan Gloria Riandini yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan pada malam hari ini kita akan memulai acara seminar kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uzian Trisanto Paranginangin. Saya adalah mahasiswa dari STTII Medan. Dan sebelum memperkenalkan memulai acara, izinkan saya memperkenalkan biografi pembicara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Ibu Arumi Basin Emil Nardadak, SE, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, S1 Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung 2019. Yang kedua, Ibu Dr. Dea Sugaisti SHMM, pengacara dan dosen S1 Hukum Universitas Pelita Harapan, Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Dr. Universitas Pajajaran Bandung. Yang ketiga adalah Ibu Amelia Anggraini,
Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak Partai Nasdem. Kebangsaan Malaysia, Universitas Bania, Selangor, Malaysia tahun 1990 sampai 1992. Dan terakhir adalah Ibu Sondang Natalia SE, Social Worker Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan Khusus. Untuk itu kita akan memulai acara seminar ini yang diawali dengan moderator yang kedua yaitu Karis Blessing Siregar. Baik, terima kasih Usia Perangin Angin yang sudah memperkenalkan seluruh pembicara. Selamat datang buat para pembicara dan selamat datang untuk buat para peserta. Saya sapa dulu ada Ibu Amelia Anggraini. Halo Bu, selamat malam. Apa kabar Bu? Selamat malam, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, ada Ibu Sondang Natalia. Halo Ibu, selamat malam Bu. Apa kabar? Mohon maaf Bu, suaranya. Siapa tadi namanya? Oke, saya sapa lagi ada Ibu Dea Tungaisti. Halo Ibu, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Ya, Mudah-mudahan terdengar jelas suara saya karena agak terputus-putus sepertinya koneksinya. Mudah-mudahan ke depan semakin baik, stabil koneksinya ya. oke, baik Mbak. Ada terakhir Ibu Arumi. Halo Ibu, selamat malam. Apa kabar Bu? Selamat malam, hai. Alhamdulillah baik, semoga semuanya juga sehat. Oke, saya kembali sapa lagi. Ada Ibu Sondang tadi yang terputus. Halo Ibu, selamat malam Bu. Selamat malam semuanya. Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh pembicara yang sudah hadir. Tema kali ini kita akan membahas tentang mencegah kekerasan terhadap perempuan. Untuk pertanyaan pertama, saya akan langsung lempar kepada Ibu Dea Tungaisti. Halo Ibu. Ya, gimana? Ya, Ibu sebagai pengacara dan dosen, berarti Ibu pernah menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia tentang kekerasan terhadap perempuan. Boleh tahu nggak sih Bu, apa aja yang dialami oleh korban-korban kekerasan terhadap perempuan Bu? Wah, oke, banyak sekali ya. Perempuan ini kan memang sepertinya dianggap apa ya, second class citizen gitu kali ya. Jadi perlakuannya tuh belum equal gitu. Jadi banyak sekali, terutama mungkin pada saat terjadi perceraian ya. Nanti mungkin para pembicara yang lain bisa banyak cerita dari sisi yang lain. Cuman kalau klien-klien yang saya handle itu biasanya banyak sekali yang istri atau perempuan gitu ya yang mengajukan perceraian karena mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah hal yang paling sulit gitu karena ketika orang punya persoalan rumah tangga biasanya itu mereka tidak mau ya untuk kemudian sharing kepada orang luar gitu. Jadi ketika mau menjadi pelapor misalnya atau dia misalnya mau mengajukan perceraian kemudian menjadi penggugat itu ada pantangan batin tersendiri gitu. Ini tuh sesuatu hal yang memalukan nggak ya? Ini adalah aib keluarga atau bukan gitu. Jadi kompleks sekali sebenarnya permasalahan yang dihadapi perempuan berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan ini. Oke, baik Ibu Dea, terima kasih atas jawabannya. Untuk Ibu Sondang, sebagai aktivis perempuan, bagaimana tanggapan Ibu tentang kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia, Bu? Kalau yang saya amati ya, dan yang saya lihat di lapangan, hari ini bahwa kekerasan terhadap perempuan itu semakin meningkat, bahkan bisa sampai 400.000 kasus lebih ya, sampai tahun 2019, dan yang sangat menyedihkan lagi hari ini karena pandemi COVID ini justru kekerasan terhadap perempuan itu semakin meningkat. Nah, kalau yang saya lihat yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan itu adalah yang pertama budaya.
budaya kita yang masih patriarki ya. Artinya perempuan itu levelnya dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Jadi ada diskriminasi ya, diskriminasi. Nah, lalu kemudian yang kedua yang saya perhatikan faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ya, jadi biasanya keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung sekali untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Apalagi misalnya perempuan di dalam rumah tangga bukan perempuan yang bekerja. Ya, bahkan sekalipun bekerja karena untuk menghidupi kehidupan yang sulit, itu cenderung sekali terjadi bentrokan antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Dan beberapa kasus yang saya perhatikan terjadi, khususnya di masyarakat marginal yang saya banyak memperhatikan kondisi mereka ya, sepertinya begini, kalau perempuan mengalami kekerasan itu biasa. Artinya kemudian orang menjadi permisif ya, oke lah, nggak apa-apa, laki-laki memang harus lebih dihormati. Ya udah, dia yang bekerja lebih keras. Atau perempuan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, itu cenderung sekali untuk mengalami kekerasan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, lingkungan bekerja. Lingkungan bekerja yang keras, ya apalagi misalnya untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, itu menjadi hal yang artinya gini, dianggap lumrah kalau mereka diperlakukan sewenang-wenang, bahkan sampai harus mengalami kekerasan. Ya, kalau kekerasan terhadap perempuan itu kan ada beberapa ya, ada kekerasan fisik, ada psikis, ada seksual, seperti itu. Nah, ini menjadi hal yang seperti biasa saja terjadi gitu, karena kemudian perempuan-perempuan di kelas ekonomi yang rendah itu mereka seperti merasa tidak berdaya gitu, tidak berdaya untuk melapor, tidak berdaya untuk melawan, tidak berdaya untuk berdiri di atas kakinya sendiri atau dengan sikap yang menyatakan bahwa saya tidak pantas diperlakukan dengan cara ini. Ya, itu dari saya. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk Ibu Arumi, bagaimana Bu untuk di Surabaya sendiri, khususnya Provinsi Jawa Timur, kekerasan terhadap perempuan? Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mas Haris, dan juga semua para narasumber, selamat malam. Kalau untuk di Surabaya atau di Jawa Timur, tentu sama dengan provinsi yang lainnya, terutama pada saat pandemi ini terjadi peningkatan kekerasan, gitu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi, karena kan pada saat pandemi ini ekonomi menurun dan juga ketemu tiap hari, nggak usah kan orang yang misalnya tadinya ada masalah gitu, orang yang nggak ada masalah, misalnya saya gitu ketemu sama suami saya karena biasa ngelihat suami saya itu kalau siang hari itu kan bekerja di kantor atau keliling, itu lama-lama bosen juga gitu. Jadi kadang-kadang mempermasalahkan dari mulai yang urusan rumah tangga, biasanya nggak ada yang komplain nih suami saya, kok ini belum diberesin, itu aja udah bisa naik hitam gitu misalnya. Nah, itu hal-hal yang terjadi di saya dan mungkin beberapa rumah tangga yang memang tadinya tidak ada masalah. Tetapi bayangkan rumah tangga yang tadinya punya bibit-bibit masalah dengan mungkin karakter yang keras satu sama lain dan sebagainya, sangat lumrah jadinya pada saat pandemi ini menjadi meningkat gitu. Jadi maka dari itu tadi yang Bu Dea bilang juga perceraian jadi meningkat dan seterusnya. Dan kurang lebih seperti itu sih Mas kalau kondisinya dan sangat disayangkan sebetulnya. Tapi di sini juga saya ingin merespon bahwasanya perempuan betul sekali banyak yang dianggap kaum yang marginal, yang lemah dan seterusnya. Kalau menurut pandangan dan juga pengalaman saya, terutama untuk perempuan-perempuan yang bukan hanya di kota tapi juga di desa, itu lebih tepatnya mereka itu kurang mengertinya posisi perempuan dan juga value of the woman of themselves gitu apa gitu, sehingga mereka akhirnya ketika baik itu dilecehkan atau disakiti secara verbal ataupun fisik, mereka menerima dan bahkan kadang-kadang oh iya memang saya pantas diginiin gitu. Tapi karena sebetulnya
nggak mengerti value-nya sendiri, dan itu juga pengertian dari laki-laki, dari bapak-bapak juga sangat dibutuhkan gitu. Jadi ketika perempuan itu bisa mandiri, perempuan itu bisa sekolah yang tinggi, pinter dan seterusnya, harusnya itu bukan menjadi ancaman tetapi juga menjadi sebuah kebanggaan bagi para laki-laki dan tidak insecure gitu. Jadi biasanya karena budaya kita juga masih di dalam tahap dimana ketika perempuan itu sukses, perempuan itu berkarir dan seterusnya, laki-laki banyak yang kemudian belum terbuka gitu. Mungkin gitu sih. Oke, baik Ibu Arumi, terima kasih atas jawabannya. Untuk Ibu Amelia, Bu, bagaimana terobosan dari Partai Nasdem sendiri di dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan, Bu? Mohon maaf, Bu, nggak ada suaranya. Ya, selamat malam semuanya. Kalau bicara tentang apa yang sudah Nasdem lakukan dalam mengantisipasi atau dalam yang sudah dilakukan untuk menurunkan atau mencegah kekerasan seksual ini terjadi di masyarakat. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber, angka kekerasan seksual itu setiap tahun fluktuatif dan cenderung meningkat ya. Kalau kita lihat data dari Komnas Perempuan dari Catahu 2020 dalam kurun waktu 12 tahun kekerasan terhadap perempuan itu meningkat 8 kali lipat. Tadi faktornya sudah disebutkan juga oleh para narasumber. Untuk itulah dalam hal ini Nasdem mendorong rancangan undang-undang kekerasan seksual itu untuk masuk kembali di Prolegnas 2021. Sebagaimana kita ketahui Prolegnas di tahun 2020 ini kemarin sempat masuk kemudian di drop lagi. Nah, saya mencari tahu apa yang menyebabkan ini di drop. Ternyata dukungan fraksi-fraksi yang ada di DPR, yang ada di parlemen itu tidak kuat. Jadi ada beberapa fraksi yang termasuk fraksi Nasdem yang menganggap bahwa undang-undang RUU kekerasan seksual ini prioritas ya, urgent dan prioritas sifatnya karena tadi korbannya setiap tahun meningkat. Apalagi selama masa pandemik ini karena banyak PHK, kemudian kekerasan ekonomi terjadi, kemudian juga kekerasan seksual banyak terjadi. Nah, kemudian juga yang kami lakukan itu tadi mendorong, kemudian kami juga meng-approach fraksi-fraksi yang bertentangan dalam hal ini yang tidak mendukung undang-undang PKS ini untuk bisa memberi mendorong undang-undang ini segera masuk ke prolegnas. Karena apa? Sebuah undang-undang bisa terjadi apabila mayoritas fraksi di DPR itu mendorong untuk terbentuknya suatu undang-undang gitu ya. Dalam hal ini saya kira tidak hanya DPR, tapi juga pemerintah harus berperan aktif, sebagaimana kami juga mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk menyiapkan regulasi dan kebijakan. Ya, harus ada payung hukumnya. Kalau tidak, sanksi bagi pelaku juga tidak jelas kemana, karena selalu dibenturkan kan sudah ada undang-undang KDRT, sudah ada undang-undang KUHAP yang mengatur. Masyarakat harus diberikan pemahaman dulu, begitu ya. Sebetulnya kekerasan seksual itu apa sih gitu ya, banyak yang tidak paham, banyak yang beranggapan bahwa kekerasan seksual itu adalah masalah domestik, masalah rumah tangga, ruang privasi ya. Nah, sementara pemahaman kekerasan seksual itu sendiri adalah sebuah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan dan juga termasuk tindakan seksual terhadap anak. Jadi perbuatan yang memaksa begitu ya, mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Nah, begitu. Nah, termasuk pada pelecehan seksual pada anak, kemudian apa aja jenis-jenisnya. Banyak yang nggak tahu, oh itu paling cuma hubungan suami istri gitu ya. Persepsi masyarakat seperti itu, atau persepsi sebagian anggota di DPR sana juga ini mengatur mengintervensi wilayah domestik, wilayah rumah tangga gitu. Padahal tidak itu. Ruang lingkupnya sungguh luas gitu ya. Jadi di ruang-ruang publik juga itu termasuk. Kenapa RUU PKS ini harus segera ada. Nah, jenis-jenisnya apa? Tidak hanya tadi urusan suami istri, tapi juga pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, intimidasi seksual, kemudian juga pemaksaan perkawinan ya. Kemudian anak di bawah umur dipaksa kawin, begitu seperti itu.
sangat luas yang di jenis-jenis yang masuk dalam bentuk kekerasan seksual tersebut. Untuk itu saya senang sekali diundang oleh kawan-kawan anak muda kelompok milenial yang concern pada kekerasan seksual, karena kalau misalkan didorong oleh semua kelompok masyarakat mendorong ya, civil society, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama mendorong RUU PKS ini untuk segera masuk kembali ke prolegnas, pasti ini akan menjadi concern di DPR begitu, kepada membangunkan kawan-kawan di DPR bahwa RUU ini sangat penting untuk ada sebagai payung hukum supaya bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi selama ini, termasuk juga kasus incest, kemudian kasus sodomi dan lain-lain, bisa menurun angkanya, karena kekerasan seksual itu identik dengan kejahatan kemanusiaan. Begitu, Mas. Oke, baik Ibu Amelia, terima kasih atas jawabannya. Untuk Ibu Sondang, boleh nggak cerita sedikit Bu tentang orang-orang yang telah mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan, Bu? Apa saja yang mereka alami selama ini? Ya, dari yang saya perhatikan, dari apa yang saya ketahui ya, dari beberapa kasus, pertama sekali orang yang mengalami kekerasan ini biasanya mereka tidak berani untuk melapor, ya. Kemudian untuk ekonomi yang ke bawah, biasanya mereka menerima saja. Ada kasus beberapa, ini kebetulan beberapa anak perempuan, mereka dilecehkan secara seksual oleh tetangganya yang adalah bapak-bapak yang ekonominya lebih baik sedikit dari mereka. Nah, akhirnya si anak ini tidak pernah berani menceritakan pada orang tua sampai 1 tahun atau 2 tahun kemudian dia berani menceritakan, dan kemudian orang tua hanya mengatakan, ya sudahlah, kita orang susah. Nah, akhirnya ada tetangga yang mendengar dan tidak terima, dilaporkan kepada kepala desa. Lalu kepala desa memanggil bapak ini, lalu kedua pihak dipertemukan, dan akhirnya orang tua dari si anak ini menerima begitu saja untuk berdamai hanya dengan sejumlah uang, ya. Jadi uang yang tidak banyak, hanya berapa ratus ribu menurut saya. Tapi akhirnya mereka mau berdamai dan tidak ada pendampingan atau konseling atau apalah namanya untuk anak yang mengalami pelecehan seksual tadi. Nah, ini hal yang miris ya yang saya perhatikan, dan ya kebanyakan seperti ini karena memang kebanyakan yang saya temui adalah orang-orang dari ekonomi yang lemah ya, yang kaum yang marginal. Jadi ada banyak sekali anak-anak perempuan atau kaum perempuan di luar sana yang karena kehidupan mereka yang sangat sulit secara ekonomi, mereka harus menerima, diperlakukan, dan mereka tidak melapor. Bahkan ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sudah mengalami kekerasan. Ya, mereka tidak menyadari kalau mereka sudah mengalami kekerasan. Karena tadi kalau kita definisikan kekerasan itu bisa bentuk fisik, ya, kemudian itu bisa di pemukulan, penganiayaan, atau ya memberikan beban kerja yang sangat berat, ya. Kemudian kekerasan dalam bentuk verbal, ya, caci maki, penghinaan. Mereka sudah biasa sekali dengan itu. Kemudian secara psikis atau secara emosional, gitu. Mereka dibatasi hak-haknya sebagai perempuan, ya. Jadi secara ekonomi, ya mereka dipaksa mengerjakan pekerjaan yang di luar kemampuan mereka, tetapi mereka mendapatkan kompensasi atau income yang tidak seharusnya, reward yang tidak seharusnya. Kemudian kekerasan seksual. Nah, ini yang paling banyak sekali. Memang di antara semua kekerasan ini, yang paling banyak itu adalah kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual itu jangan kita pikir hanya langsung perkosaan saja, tidak, ada levelnya, dari yang ringan, menengah, sampai yang paling berat. Nah, seperti memeluk, meraba-raba, mencium, memaksa untuk melakukan hubungan seksual, itu bagian dari kekerasan kepada perempuan. Tapi yang saya perhatikan, bahkan perempuan sendiri ada banyak sekali tidak menyadari bahwa dia mengalami hal itu. Dan kalaupun dia mengalami, dia tidak berani melapor
Pertama, bisa karena dia merasa tidak mampu, tidak berdaya. Yang kedua, karena dia merasa itu aib. Begitu, akhirnya merasa jadi aib, padahal dia korban. Begitu. Dan ketiga, ada faktor pembiaran juga. Kalau seperti kasus beberapa anak tadi, anak mereka ada yang SD dan SMP itu, orang tua ya seperti pasrah dan membiarkan saja gitu. Karena akhirnya mereka berpikir, toh juga kalau dilapor, mereka nggak punya kemampuan apa-apa untuk itu, dan orang yang punya uang yang lebih dari mereka ini dianggap menjadi satu waktu menjadi orang tempat di mana mereka meminta pertolongan. Jadi that's it, so just keep silent gitu kan. No need to report to anyone. Jadi ya miris sekali sebenarnya. Ini yang saya perhatikan ya. Oke, baik. Ibu Sondang, ya. Sudah cukup jawabannya? Ya. Oke, untuk Ibu Arumi, Bu, apakah tingkat kekerasan di Surabaya makin meningkat, Bu? Boleh dibuka di sini, Bu? Dan bagaimana tindakan hukum yang ada di Surabaya sendiri, Bu? Baik, kalau di Jawa Timur pasti meningkat ya. Kalau menurut laporan kami kurang lebih hampir 700% dari tahun sebelumnya, karena selama pandemi ini ya, tadi sudah dibilang gitu. Nah, bagaimana solusi atau penyelesaiannya? Biasanya selalu dalam penyelesaian kasus kekerasan baik terhadap perempuan ataupun anak sebetulnya itu ada beberapa tahapan, ada beberapa misal pendekatan. Jadi yang pertama itu sistem pendekatan pelaporan bagi dari si korbannya langsung dengan buktinya tentu gitu. Kemudian pelaporan dari kerabat ataupun tetangga ataupun saksi gitu. Jadi biasanya unit-unit yang pelaporan satu atap itu akan menerima laporan baik dari pertama korban ataupun misalnya tetangga ataupun omnya ataupun saudaranya atau ayahnya atau bukan korbannya langsung tapi bisa menjadi saksi atas pelaporannya tersebut. Dan kemudian penyelesaiannya juga pasti melalui pendekatan-pendekatan yang dibutuhkan. Yang pertama misalnya pendekatan secara psikologis kalau memang kekerasannya itu kekerasan psikologis gitu, dan pasti kalau kita bicara soal kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga bukan yang overall perempuan yang lain, tetapi yang khusus di dalam rumah tangga pasti tujuan utamanya adalah rujuk dulu. Jadi kita melihat seberapa parahnya kasus yang dihadapi, kita akan melakukan pendekatannya dari mulai pendekatan psikologis, pendekatan musyawarah, dan seterusnya, sampai kalau memang, tetapi beda ya, kalau sudah sampai kekerasan yang fisik dan juga parah dan seterusnya, misalnya ayah melakukan kekerasan terhadap anak perempuannya, itu kan sudah parah, nah itu pasti akan ke jalur hukum. Nah selama tidak terjadi kekerasan seperti sampai parah seperti itu, pasti akan jalur musyawarah yang diambil. Karena apa? Terutama bagi keluarga-keluarga yang memang sudah punya anak, karena biasanya anak yang menjadi korban, dan harapannya dengan pendekatan dan juga monitoring seperti itu bisa pelakunya sendiri di dalam rumah tangga itu bisa kemudian introspeksi dan juga membaik gitu. Nah kalau untuk perempuan secara general yang tidak hanya di dalam rumah tangga tentunya hampir sama. Jadi hampir sama, kita lihat kemudian case by case-nya itu parahnya seperti apa dan dilakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi nggak melulu masalah hukum, dan itu yang coba kita sosialisasikan karena banyak sekali korban yang tidak berani melapor, itu karena bayangan mereka adalah saya belum tentu siap menghadapi konsekuensi hukumnya. Karena kalau bagi si korban sebetulnya konsekuensi hukum itu lebih ditujukan pasti kepada pelaku, tetapi konsekuensi psikologis gitu, dimana ya menyambung dengan budaya lagi gitu, pasti nanti diomongin tetangga, atau saya juga malu kalau saya ternyata menjadi kasus korban seksual gitu, pemerkosaan dan seterusnya, itu aib sekali. Jadi kalau itu yang kita coba sosialisasikan, dan terlepas dari itu semua kita juga kencang di sistem pencegahannya gitu. Utamanya perempuan-perempuan yang kita berdayakan juga dikuatkan, karena perempuan yang kuat, yang berdaya dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, biasanya itu sangat menurunkan angka kekerasan terhadap dirinya sendiri, karena understanding of the value of themselves itu yang menjadi benteng terkuat bagi para perempuan. Mereka udah mengerti nih sampai titik mana kekerasan itu bisa ditoleransi gitu. Misalnya kekerasan verbal, kan ada juga yang bulian dan lain-lain gitu. Apakah itu bisa dikategorikan kekerasan terhadap perempuan ataupun apa gitu. Nah, perempuan sendiri itu harus punya tolak ukur tersendiri yang
yang mempunyai batas tertentu gitu. Nah, oh ini saya sudah mulai misalnya diraba-raba tapi tidak sesuai dengan yang saya tidak nyaman dan seterusnya. Nah, itu benteng terbesarnya adalah perempuan itu sendiri. Dan perempuan itu harus tahu harga dirinya gitu loh. Maksudnya value-nya dia gitu. Kalau dia sudah tahu, tentu saja ada yang salah sedikit, dia diperlakukan salah sedikit, tidak sampai parah, dia sudah dapat mencegahnya. Gitu Mas Haris, terima kasih. Oke, baik, Ibu Umi. Mungkin Ibu mau pamit? Iya, sorry banget ini aku langsung lanjut lagi. Senang banget bisa ketemu Mas Haris, dua laki-laki dan seluruh narasumber yang luar biasa. Terima kasih juga para peserta yang sudah mengikuti. Mohon maaf kalau nggak bisa sampai lanjut, tapi mudah-mudahan masukannya bisa manfaat buat kita semua. Thank you loh. Oke, baik Ibu Arumi, terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, kita lanjut lagi ke Mbak Dea. Mbak Dea, bagaimana tentang undang-undang yang ada di Indonesia? Apakah sudah cukup untuk melindungi perempuan, Mbak? Mohon maaf, Mbak, suaranya dimatikan. Oh, oke, sorry, maaf sekali Mas Haris. Oke, kalau ditanya cukup atau belum, tentu saja sangat-sangat belum. Kenapa belum? Karena kenyataannya kita masih menemukan case yang begitu banyak setiap harinya. Tadi saya terkaget juga disampaikan Mbak Arumi tadi, kenaikan kekerasan terhadap perempuan menaik 700% dibandingkan sebelumnya pada saat masa COVID ini. Wow, itu kan luar biasa banyaknya ya, 700%. Sehingga kalau ditanya kembali kepada pertanyaannya adalah sudah cukupkah peraturannya? Tentu saja sangat-sangat belum. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Amelia tadi ya mengenai pentingnya undang-undang RUU PKS ini gitu. Memang di undang-undang RUU PKS ini jauh lebih mengatur banyak sekali tindakan yang dianggap sebagai pelecehan kekerasan seksual. Di mana di undang-undang KUHP yang pasti ini anak-anak hukum sedang belajari kan ya semuanya, di situ masih sangat-sangat terbatas. Untuk itu sama sekali belum cukup, kita masih mengejar ketertinggalan ya di antara segala konvensi di luar negeri yang sudah jauh lebih advance, kemudian undang-undang yang lain gitu. Tapi jangan berputus asa, paling tidak sampai dengan saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapuskan KDRT. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang sudah mulai menaikkan batas usia minimum bagi perempuan yang tadinya 16 tahun sudah boleh dikawinin, sekarang naik menjadi 19 tahun. Artinya kan sekarang perempuan, kalau anak 16 tahun itu kan kayaknya belum lulus SMA bahkan gitu ya, sekarang sudah naik ke 19 tahun, diharapkan secara fisik dan mental sudah lebih siap untuk masuk ke rumah tangga gitu. Lalu mungkin berapa lama yang lalu teman-teman semua dengar ada hukuman tambahan pidana kebiri kimia misalnya. Nah, saya sih terus terang masih optimis bahwa kita akan menuju ke sana, kita akan memperbaiki sistem hukum kita di mana yang masih kurang gitu ya. Tetapi kalau ditanya sudah cukup belum, tentu sama sekali belum. Tapi saya berharap kita akan segera legislasi gitu ya, undang-undang kekerasan terhadap seksual. Gitu Mas Haris. Oke Mbak Dia, atas jawabannya. Untuk Ibu Amelia, Bu, sudah berbicara dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Bu? Karena kan Nasdem sendiri dekat sekali dengan pemerintah, Bu. Ya Mas, ini yang sedang kami lakukan, terutama kawan-kawan di Komisi 8 di DPR yang bermitra kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kawan-kawan di DPR maupun kami sendiri memang berencana untuk akan melakukan audiensi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk juga mendorong RUU agar kembali masuk ke Prolegnas 2021 mendatang. Yang rencananya Oktober ini akan dibahas ya mengenai undang-undang RUU yang akan masuk ke prioritas atau tidak begitu ya. Nah, betul tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Dea bahwa memang sudah ada undang-undang lain yang mungkin sebagian orang menganggap sudah ada undang-undang KDRT, sudah ada KUHP, untuk apa lagi ada RUU PKS ya. Nah, bahwa ini yang menjadi yang harus diketahui bahwa
kalau undang-undang KDRT itu dia hanya ruang lingkupnya keluarga inti, masa domestik begitu ya. Misalkan penelantaran, kemudian kekerasan di dalam rumah tangga yang melibatkan suami ataupun anak-anak. Sementara kalau rancangan undang-undang PKS ini ruang lingkupnya lebih luas, gitu ya. Saya ulangi lagi, ruang lingkupnya lebih luas. Tidak terdapat juga di KUHP, begitu ya. Jadi tidak tercover di undang-undang yang sudah ada. Nah, di RUU kekerasan seksual ini masuk di situ aspek pencegahan, ya, yang selama ini tidak ada di undang-undang manapun, aspek pencegahan daripada kekerasan seksual itu sendiri. Kemudian ada aspek hak-hak korban dan hak-hak keluarga korban serta rehabilitasi. Tidak hanya rehabilitasi korban, tetapi juga rehabilitasi kepada pelaku. Ya, kenapa terhadap pelaku? Saya akan mengambil contoh. Misalkan kasus yang terjadi di kalau tidak salah di Ambarawa begitu ya, Syekh Puji, saya katakanlah Syekh Puji. Dia itu pedofil begitu ya, menikahi anak di bawah umur. Kemudian menjalani hukuman penjara sesuai dengan hukuman pidananya. Keluar dari hukuman pidananya, bebas dari hukuman pidananya, kemudian dia menikahi lagi anak di bawah umur. Begitu. Artinya pelaku ini sakit yang harus mendapat rehabilitasi. Gitu. Ya, kalau misalkan orang sakit hanya mendapat hukuman pidananya saja tanpa rehabilitasi begitu ya, tanpa mendapatkan pengobat rehabilitasi ya akan kambuh lagi begitu. Nah, itu kenapa perlunya undang-undang PKS ini, di samping juga sekali lagi saya katakan bahwa undang-undang ini tidak hanya membahas masalah suami istri, tidak. Undang-undang ini sangat besar cakupannya ya, apalagi kita ketahui kalau saya ke daerah-daerah begitu ya, waktu saya masih menjadi anggota DPR periode lalu, di daerah Sulawesi di sana itu kawin paksa banyak sekali terjadi. Anak-anak di bawah umur usia 14-15 tahun itu sudah dikawinkan begitu secara paksa. Nah, itu menurut saya juga masuk ke dalam kategori kekerasan seksual begitu ya. Perbudakan seksual, prostitusi paksa begitu, kemudian juga persekusi yang menyebabkan orang malu gitu, ditelanjangi sebagaimana kita pernah melihat kejadian beberapa waktu lalu begitu di wilayah Tangerang sana, dan ada banyak kasus begitu ya. Nah, kalau payung hukum atau undang-undang ini tidak ada, ini juga menyangkut performa Indonesia di mata internasional, bahwa negara seolah-olah membiarkan kejahatan kemanusiaan ini terjadi begitu ya. Nah, untuk itulah sekali lagi mari kita dorong supaya RUU PKS ini masuk kembali ke dalam prolegnas, tentunya juga dari kawan-kawan akademisi, anak mahasiswa begitu ya, sekali lagi tokoh agama, tokoh masyarakat. Apabila kita mendorongnya bersama-sama, saya yakin DPR akan mendengar ya. Jadi ada pro kontra tentang undang-undang ini. Ada beberapa fraksi yang menolak, saya katakan saja yang secara terbuka sudah menyatakan penolakannya. Fraksi PKS, fraksi PAN itu menolak secara tegas terhadap RUU PKS ini karena berbagai alasan. Pertama mungkin paham liberal begitu ya, undang RUU PKS ini ada paham liberal, kemudian juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya juga bertanya sekarang, apa yang dimaksud dengan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Apakah perkosaan, kemudian prostitusi paksa, kemudian juga intimidasi seksual itu masuk ke dalam nilai-nilai kemanusiaan? Tentu tidak kan, begitu, itu kan melanggar nilai kemanusiaan. Nah, kira-kira begitu, Mas. Oke, baik Ibu Amelia, terima kasih. Untuk Ibu Sondang, Bu, bagaimana kasus di Provinsi Sumatera Utara, Bu? Saya pikir tidak berbeda ya dengan daerah-daerah lain. Sumatera Utara juga kekerasan terhadap perempuan juga naik. Jadi artinya seperti yang saya katakan tadi, faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan tadi itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kalau kita melihat grafiknya, di setiap provinsi di seluruh Indonesia itu yang paling banyak itu kekerasan terhadap perempuan ada di Pulau Jawa, ya. Tapi buat saya kekerasan terhadap perempuan walau sedikit tetap kita harus sikapi, kita harus cegah, karena seperti ini sekarang kondisinya seperti gunung es ya, seperti akan naik terus kalau ini tidak benar-benar dihentikan. Yang menurut saya
tugas dan peran pemerintah itu sangat besar, ya, terutama melalui Komnas Perempuan, lalu melalui Kemenkumham dengan membuat undang-undang atau regulasi yang sangat jelas dan tegas terhadap pelaku, dan juga bentuk-bentuk perlindungan atau katakan seperti perlindungan, ya, lebih tepatnya perlindungan dan pembinaan kepada perempuan-perempuan atau edukasi supaya perempuan tahu, ya, so every woman should know about their dignity, ya. Jadi perempuan harus tahu bahwa mereka harus dihormati begitu, bahwa mereka berharga, ya kan? Jadi perempuan berani berdiri dan berbicara atas haknya, seperti itu. Jadi kita agak bingung sekarang kalau harus mengubah budaya Indonesia yang adalah patriarki. Jadi tapi menurut saya karena budaya ini menjadi satu faktor yang besar juga yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan, oleh karena perempuan dianggap kelas kedua, ya, ada banyak diskriminasi terhadap perempuan, maka menurut saya bagaimana pemerintah perlu memikirkan dengan seksama dan membuat tindakan-tindakan yang mengarahkan kepada masyarakat Indonesia kepada satu pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama harus dihormati, ya. Jadi agak sulit memang, selain karena budaya, di dalam beberapa kepercayaan juga seperti ada arahan untuk memperlakukan perempuan, ya, lebih rendah daripada laki-laki. So woman must submitted to men, gitu ya. Jadi perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Tapi kita harus mengingat bahwa setiap manusia diciptakan Tuhan itu sebenarnya sama-sama berharga dan sama-sama mulia, terhormat begitu. Jadi menurut saya selain dari pemerintah, maka masyarakat sendiri dengan lembaga-lembaga yang untuk memberdayakan perempuan kah, atau lembaga-lembaga yang bagian dari perlindungan terhadap perempuan kah, harus bergerak dan harus ada lebih banyak di Indonesia. Karena hari ini hanya ada 50-an kira-kira seperti kelompok-kelompok, katakanlah seperti Women Crisis Center atau kelompok-kelompok yang adalah untuk melindungi hak-hak perempuan, pemberdayaan perempuan, seperti itu. Nah, ketika terjadi kekerasan kepada perempuan, kalau saja ini ada banyak, katakanlah di kota besar cukup banyak, seperti di Jakarta itu sudah banyak, tapi sebenarnya masih sangat kurang. Artinya gini, masyarakat yang lemah, ya, secara ekonomi, tadi seperti saya katakan, yang saya amati, yang saya observasi adalah mereka tidak berani untuk melapor. Tapi ketika satu sisi kita melakukan edukasi, sehingga mereka merasa, oh ya, I deserve to be disrespected. Jadi saya layak untuk dihormati begitu. Jadi ketika kita memberikan edukasi, harus ada juga wadah bagi mereka untuk melapor ketika mereka mengalami hal seperti itu tanpa mereka merasa kemudian diintimidasi karena melapor. Karena pada kenyataannya ada banyak orang yang kemudian melapor, mereka diintimidasi. Sehingga akhirnya mereka urungkan niatnya. Padahal setiap warga negara berhak untuk menuntut haknya, ya. Jadi menurut saya pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang sifatnya tegas untuk penindakan secara hukum. Yang kedua, dengan cara langkah-langkah pencegahan dengan cara memberikan edukasi, sosialisasi atau ya pemberdayaan terhadap perempuan kah, ya, di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, menurut saya masyarakat sendiri harus peduli dengan sekitarnya, seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur kalau hari ini ada banyak kelompok-kelompok yang berjuang untuk melindungi hak-hak perempuan, yang berjuang untuk memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia. Karena kalau perempuan-perempuan Indonesia diberdayakan, luar biasa, bukan hanya laki-laki yang hebat, perempuan-perempuan Indonesia juga hebat, dan perannya sangat penting. Keluarga-keluarga yang di dalam rumah tangganya itu ibunya atau anak perempuan mengalami kekerasan, apakah itu kekerasan fisik ataukah seksual dan psikis, itu sangat mempengaruhi kemudian pertumbuhan keluarga ini, anak-anak di tengah keluarga ini. Jadi kalau kita mau Indonesia punya generasi yang hebat, masa depan bangsa ini, maka kita perlu sekali
dan sangat penting untuk bisa masyarakat saling peduli dan saling bekerja sama dengan pemerintah dalam menerapkan apa yang namanya adalah hak-hak perempuan. Ya, itu menurut saya. Oke, baik Ibu Sondang, terima kasih. Untuk Mbak Dea, Mbak, undang-undang yang melindungi kekerasan terhadap perempuan, undang-undang apa saja Mbak? Dan boleh usul buat pemerintah, apa saja yang harus diperbaiki undang-undangnya Mbak? Oke, sebenarnya tadi saya udah coba bicara ke sana. Oke, saya coba lagi ya. Yang pasti ini kan pesertanya mahasiswa hukum ya? Oke, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Cuman tadi Mbak Amelia juga udah sampaikan bahwa ini hanya terbatas terhadap lingkungan rumah tangga inti. Di luar daripada itu, kalau ada orang di jalan misalnya melakukan meraba-raba gitu, itu tidak diatur di mana-mana gitu ya. Jadi keterbatasan dari undang-undang ini adalah seperti hal-hal seperti tadi. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Ini adalah perbaikan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 mengenai perkawinan, di mana diatur usia menikah bagi perempuan yang tadinya 16 tahun naik menjadi 19 tahun. Hal positif atau tidak? Tentu hal yang positif. Sebab dengan adanya kenaikan 3 tahun ini diharapkan si perempuan sudah lebih matang, baik secara fisik maupun secara psikis ya, untuk masuk ke kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, tentunya peraturan tambahan mengenai adanya pidana kebiri kimia yang semua teman-teman tahu ya. Ini kan ada aturan baru di mana orang yang melakukan kejahatan seksual berulang dapat dilakukan proses kebiri kimia ini. Nah, cuman saya mau soroti satu hal nih sebenarnya. Kalau dari peraturannya memang kita masih banyak berjuang, undang-undang PKS belum disahkan gitu ya. Tapi satu pengalaman nyata nih, ada seorang ibu rumah tangga yang kemudian mengalami kekerasan rumah tangga dan kemudian dia bercerai dengan suaminya. Dia seumur hidupnya tidak pernah bekerja sehingga menggantungkan kehidupan dia pribadi dan anak-anaknya dari gaji suaminya gitu ya. Ketika dia bercerai, si suaminya ini berdasarkan putusan pengadilan harus memberikan sejumlah uang, katakan berapalah ya, senilai berapa untuk menghidupi keluarganya. And then apa yang terjadi? Si suami ini tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah istri ini tadi. Sehingga bisa dibayangkan kehidupannya dia harus menanggung si anak-anak dan dia tidak pernah bekerja sebelumnya. Pasti berantakan sekali keluarga itu. Nah, hal seperti ini masih banyak sekali terjadi. Karena apa? Putusan pengadilan yang sudah jadi hukum kan ya, putusan pengadilan itu berlaku secara personal gitu terhadap orang ini mempunyai kewajiban A. Ketika tidak dilakukan, toh tidak ada sanksinya. Bisa dipahami seorang istri tadi bagaimana kemudian melanjutkan kehidupannya ketika dia secara pengadilan sudah diberikan katakan tunjangan istri tertentu tetapi ternyata tidak dibayarkan dan tidak bisa dilakukan apapun. Yang bisa dilakukan proses hukum adalah terhadap anak-anaknya. Dia harus buat laporan baru, pergi ke kantor polisi lagi, bikin pelaporan tentang adanya penelantaran anak. Tetapi penelantaran berkas istri sama sekali nggak ada. Nah, kan kesiapan orang berbeda-beda. Bisa dibayangkan orang yang sama ini dia ibu rumah tangga saja membesarkan anak gitu ya. Kemudian mengurusi rumah tangga tanpa pernah tahu dunia luar, kemudian dia harus menghidupi anaknya dengan cara apa? Dia tidak pernah punya skill untuk bekerja. Nah, persoalan kompleks seperti ini terjadi banyak sekali. Untuk itu peran serta semua pihak. Saya sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Bu Sondang bahwa ini bukan PR bagi pemerintah sendirian dengan undang-undang. Tidak bisa begitu. Karena ini berangkat dari suatu budaya patriarki di mana laki-laki dianggap wah hebat sekali, dia harus mengontrol semuanya gitu ya. Iya, kalau si laki-lakinya ini, kalau si ibu ini beruntung mendapatkan suaminya yang bijaksana, tanggung jawab. Nah, kalau tidak bagaimana gitu ya. Sehingga peran serta semua pihak, baik juga teman-teman mahasiswa hukum begini nih, suatu hal yang sangat positif gitu. Berarti sudah mulai ada kepedulian
terhadap permasalahan yang hidup di masyarakat secara nyata. Jadi tidak hanya undang-undang saja yang dibutuhkan, tetapi semua pihak mari kita bahu-membahu bahwa ini adalah hal yang nyata yang kita harus bertindak, apa tindakan nyata yang bisa kita kontribusikan agar tidak terjadi lagi kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap seksual. Korbannya baik bisa laki-laki dan bisa perempuan, tapi tentunya perempuan pasti lebih banyak karena memang secara fisik kan perempuan tuh jauh lebih lemah ya dibandingin laki-laki gitu. Mungkin begitu Mas Haris. Oke, baik Mbak Dea, terima kasih. Untuk Ibu Amelia, apakah ada kepentingan politik Bu di dalam RUU PKS Bu? Sekali lagi Mas pertanyaannya. Apakah ada kepentingan politik di dalam RUU PKS Bu? Tentu ya, kalau saya bicara atas nama fraksi Nasdem ya, atas nama Partai Nasdem, sama sekali tidak ada kepentingan politiknya, tapi goodwill ya, goodwill karena apa? Political goodwill karena apa? Karena tadi angka kekerasan seksual, angka korban yang setiap tahunnya meningkat sangat signifikan, begitu ya. Nah, saya ingin tambahkan bahwa terkait dengan undang-undang RUU PKS tadi ya, bahwa kalau misalkan ini didukung oleh semua pihak, saya rasa ini akan berjalan mulus di DPR begitu ya. Jadi memang tidak bisa hanya tadi saya sepakat tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari DPR, tapi semua elemen di masyarakat agar dapat mendukung rancangan undang-undang PKS ini. Tetapi yang paling penting saat ini bagaimana cara mencegahnya, sebagaimana topik diskusi kita hari ini, edukasi kepada masyarakat ini adalah sesuatu yang sangat esensial saat ini ya. Masyarakat harus tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara dan tahu hak asasinya ya. Nah, saya rasa juga tidak hanya peran pemerintah pusat, peran pemerintah sesuai tingkatannya. Buka di aplikasi Google Meeting tuh. Dalam membuat regulasi yang berperspektif yang join to. Begitu. Ya, dan dicabutnya perda-perda yang teridentifikasi diskriminatif terhadap perempuan. Ya, jadi itu ya, ulang. Tidak hanya peran parlemen DPR dalam hal ini, tetapi juga pemerintah dalam setiap tingkatannya, termasuk juga di kabupaten, kemudian di provinsi, dan sampai tingkat kecamatan bahkan. Begitu, Mas. Oke, baik Ibu Amelia, terima kasih. Bagaimana Ibu Sondang untuk masyarakat dan tokoh agama saling bersinergi di dalam melindungi perempuan, Bu? Iya, menurut saya memang harus ada kerjasama yang baik ya antara masyarakat dan tokoh agama. Tentunya tokoh agama, ya memang kita agak sulit sedikit ya, karena untuk agama tertentu memang perempuan di posisi yang tingkat kedua, kira-kira seperti itu. Tapi menurut saya begini, sebagai manusia kita punya hak yang sama, bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama, yaitu yang saya katakan tadi, untuk sama-sama dihormati dan dihargai, because everyone has their own values. Jadi setiap orang punya nilai-nilainya tersendiri, kayak gitu. Nah, bagaimana tokoh-tokoh agama, termasuk menurut saya juga guru-guru atau dosen-dosen, itu juga penting sekali perannya untuk mengedukasi masyarakat, terutama orang-orang yang mereka ajar. Karena gini, konsep itu harus dari kecil sebenarnya. Kenapa? Boleh saya katakan seperti kalau di keluarga, anak laki-laki boleh ini dan itu, anak perempuan tidak boleh. Kan itu contoh ya. Nah, orang tua juga harus paham bahwa dari sejak kecil, orang tua harus mengajarkan anak-anak bahwa kamu laki-laki dan perempuan sama berharganya. Apalagi kalau misalnya seperti untuk suku-suku tertentu ya, ada yang menganggap bahwa kalau laki-laki itu lebih berharga daripada perempuan. Kayak gitu. Nah, jadi di dalam keluarga sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang dibangun memang bahwa perempuan itu memang urutan kesekian, ya. Diskriminasi itu sudah ada dimulai dari keluarga. Jadi ketika itu terjadi di masyarakat atau di dalam lingkungan kita sebagai berbangsa dan bernegara, memang kemudian itu menjadi sesuatu yang sulit untuk kemudian kita ubah. Tetapi bagi saya, kalau kita mulai dari keluarga-keluarga, dari sekolah-sekolah, dari tempat-tempat ibadah, maka saya rasa PR ini kemudian bisa kita selesaikan bersama-sama. Dan pemerintah punya payung hukum
yang jelas untuk kekerasan terhadap perempuan. Jadi menurut saya kerjasama yang baik antara guru-guru, tokoh-tokoh agama, pemerintah sebenarnya harus bisa saya katakan kolaborasi lah ya, bisa bekerja sama dengan baik untuk hal yang satu ini. Karena saya katakan begini, kalau kita menuntut supaya orang di luar sana menghargai perempuan, ya, tapi di rumahnya sendiri itu diperlakukan, atau di lingkungan kerja, ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa di lingkungan kerja juga ini hal yang katakan masih umum terjadi, bahwa kalau perempuan ya udah ini bisanya ini saja. Kalau perempuan ya ini cocoknya laki-laki yang punya posisi yang penting, pemimpin dan sebagainya. Enggak. Harus berlaku sama. Walaupun kita melihat zaman ini memang banyak sekali posisi-posisi perempuan sudah di posisi-posisi kepemimpinan ya. Nah, tapi menurut saya yang tadi itu yang saya perhatikan, dimulai dari keluarga. Penting sekali. Kemudian di sekolah-sekolah, kemudian di tempat-tempat ibadah perlu disuarakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama. Jadi harus sama-sama dihormati, sama-sama dihargai. Nah, ketika ada orang yang memperlakukan perempuan atau melecehkan di luar sana, laki-laki dan perempuan lain yang melihat atau yang mengetahui akan sama-sama memperjuangkan. Jadi bukan hanya perempuan yang berjuang untuk perempuan, tapi harusnya kalau laki-laki sudah pada pemahaman yang sama bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, harus dihormati, maka laki-laki pun bisa memperjuangkan perempuan ini tadi. Nah, itu menurut saya. Oke, baik Ibu Sandang, terima kasih. Lihat di Halo, mohon maaf, tadi terputus sinyalnya. Apakah mendengar suara saya dengan jelas? Oke. Ya, saya dengar. Oke, baik Mbak Dea. Bagaimana untuk faktor-faktor yang tadi yang sudah dibilang bahwa faktor ekonomi mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan. Selain itu Mbak, ada nggak faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan? Selain yang dibilang tadi. Oke, saya sepakat sekali. Memang semua mungkin berangkatnya dari ekonomi ya, karena kalau keadaan ekonomi kita sulit gitu ya, sudah pasti tense gitu ya, bawaannya tuh stres pasti gitu ya. Akhirnya si suami ini udah capek bekerja, hasilnya sedikit, pulang harus kasih makan anaknya banyak gitu kan. Pasti melihat istrinya udah pasti pengen marahin aja. Mungkin kira-kira awalnya dari situ. Nah, saya sepakat sama tadi yang disampaikan beberapa pembicara, memang salah satu kuncinya adalah pemberdayaan perempuan itu sendiri. Perempuan itu harus dikasih keyakinan gitu, bahwa perempuan yang sukses itu di luar sana banyak loh, artinya Anda juga bisa. Nah, saya kalau pergi ke daerah, banyak yang saya temuin, mereka memang sudah mengukur dirinya sendiri terbatas gitu ya. Enggak, saya di rumah aja lah gitu ya, saya tidak mau berperan di hidup lebih dari masyarakat, ngurusin anak aja saya udah pusing, udah capek gitu. Nah, ini yang harus sedikit-sedikit dikembangkan gitu ya, diberikan masukan. Saya selalu sampaikan, Ibu sekarang mungkin Ibu bisa bergantung hidup dengan suaminya Ibu gitu ya, tetapi sampai amit-amit gitu ya terjadi sesuatu terhadap suaminya Ibu, nanti bagaimana kehidupan Ibu ketika Ibu tidak bisa melakukan apapun? Apakah nggak mungkin misalnya di suatu daerah itu ada yang melakukan kegiatan mayat, tau nggak mayat, pemasang mote gitu ya di dalam batu kebaya, itu tuh untuk bikin satu kebaya aja itu butuh katakan 3-4 hari, 5 hari, bahkan seminggu gitu ya. Jadi itu pekerjaan yang tidak terlalu sulit, tetapi lama, membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu dihargai cukup mahal. Akhirnya di daerah ini dikembangkanlah tadi gitu ya, si ibu ini ketika sambil nungguin anaknya sekolah misalnya, dia bisa melakukan kegiatan itu tanpa harus pergi kemana-mana. Nah, sejak itu dia akhirnya merasa, oh ternyata saya bisa ya cari uang dengan saya tetap di rumah misalnya gitu. Nah, itu membangkitkan suatu kepercayaan diri dari para perempuan ini, sehingga dia
merasa oh berarti walaupun si suaminya tetap menjadi the breadwinner utama gitu, tapi si ibu ini merasa secara pribadi dia merasa dia pun bisa melakukan sesuatu kontribusi bagi keluarganya. Nah ini penting buat saya bahwa setiap perempuan ini harus mulai diajari skill apapun itu. Kita pergi ke daerah itu, kita lihat apa yang dimungkinkan di daerah itu. Ada lagi saya pernah pergi ke daerah lain, mereka adalah mencuci kerang. Apapun, sehingga pokoknya yang kita mau bangun adalah rasa bahwa perempuan ini merasa dirinya tidak hanya melulu urusannya ngurusin anak, masak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya gitu, tapi dia punya self confidence gitu, bahwa dia punya skill, dia bisa melakukan sesuatu lebih daripada hal-hal rumah tangga itu tadi. Ini penting sehingga ketika dia berbicara dengan suaminya, dia juga merasa ada PD tertentu gitu ya, sehingga kalau misalnya dia dimarahi, dihina-hina, dia bisa membalas dengan tidak perlu merendahkan dirinya gitu. Nah, terlebih lagi perempuan itu kan seorang ibu, dia akan mengajari anak-anaknya seperti apa. Ketika dia merasa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga dia tidak bisa kasih angan-angan ke anaknya, anak-anaknya pasti tidak akan tumbuh dengan keyakinan bahwa someday dia bisa jadi apa, dia punya cita-cita bahwa dia bisa menjadi sesuatu gitu ya. Nah, untuk itu penting. Nomor satu saya rasa mungkin dimulai dari pemberdayaan perempuan, agar si perempuan ini pede gitu, sehingga dia mempunyai kepercayaan diri menghadapi si suaminya, menghadapi anak-anaknya, menjadi mentor, menjadi ibu, menjadi pengarah, pendidik yang baik bagi si anak-anak. Mas Haris? Mas Haris dengar suara saya? Wah, sepertinya terputus mungkin koneksinya ya. Halo? Harusnya pakai Zoom ya. Zoom lebih bagus ya, Kak ya. Zoom lebih bagus. Masih terputus ya? By the way, selamat malam. Saya ingin menyapa Ibu Sondang dan Ibu Amelia. Terima kasih. Senang sekali bisa satu forum kita sharing-sharing. Mudah-mudahan next time kita bisa lakukan lagi. Ya, terima kasih Ibu Dea. Senang juga bisa berkenalan, bisa sama-sama di sini membahas topik yang sama. Bu Amelia juga, salam kenal Bu Amelia. Salam kenal. Saya ingin tambahkan Mbak Dea sedikit. Monggo, silakan. Tidak hanya faktor ekonomi saja, tapi kan faktor kepribadian, kondisi psikologis yang tidak stabil, faktor lingkungan, selain juga tentu saja faktor budaya patriarki tadi, itu juga hal-hal yang mendorong kekerasan seksual itu terjadi, termasuk juga faktor pernikahan usia dini ya. Nah, jadi memang banyak faktor yang menyebabkan kekerasan seksual itu dapat terjadi. Yang paling penting itu adalah perempuan gitu bisa paham dulu yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu apa gitu. Karena banyak terjadinya kan di wilayah privat ya, kekerasan seksual itu terjadinya di wilayah wilayah privat begitu. Jadi dia harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu gitu. Kemudian jenis-jenisnya apa sih gitu. Ya. Mungkin Mbak Sondang sebagai lawyer banyak kan korban-korban yang tidak berani melapor begitu. Ya kan? Dia kasus incest di Sumatera Utara itu cukup tinggi itu Kak. Mbak Sondang. Yang sepanjang yang saya dapat laporan itu kasus incest itu paman memperkosa keponakan, ayah memperkosa anak kandung itu banyak sekali. Tapi mereka nggak berani melapor begitu, karena yang melakukannya adalah keluarga inti tadi gitu. Nah itu yang harus. Ini masalah menyelamatkan generasi muda loh nih. Ini RUU PKS ini adalah investasi sosial untuk menyelamatkan generasi muda ke depan. Kita tidak bisa bayangkan kalau misalkan kasus sodomi, kasus incest itu
banyak terjadi, generasi ke depan tuh akan seperti apa begitu. Ya, betul. Ya, betul Ibu Amelia. Jadi sebenarnya kalau saya melihat di Sumatera Utara kan kita mayoritas kan itu yang budayanya patriarki ya. Jadi banyak sekali kekerasan terhadap perempuan itu ya karena itu menurut saya faktornya paling besar. Kedua lalu faktor ekonomi. Nah, kalau faktor budaya itu ya begitu. Jadi bukan hanya soal incest itu tadi, walaupun itu cukup tinggi di Sumatera Utara, sangat menyakitkan ya, karena makin hari ternyata juga makin tinggi. Gitu kita kalau baca beritanya, wah luar biasa. Jadi ya itu tadi, saya rasa kita sebagai perempuan bagaimana bisa memahami value kita, dan seperti saya suku Batak memang begitu. Jadi kalau perempuan itu nggak begitu dianggap. Kalau laki-laki itu paling hebat, ya, harus ditinggikan, ya, punya kuasa kayak gitu. Jadi ya ini yang harus diganti ya, mungkin paradigmanya bagaimana di masyarakat supaya mulai menghargai perempuan, karena ini kental sekali memang. Saya pernah beberapa waktu yang di forum diskusi yang sama juga terkait. Halo Mas Ari. Mas Haris sudah kembali. Tadi sinyalnya terputus, Mas Kanit. Iya nih Mas Haris. Oke, tadi sudah terjawab ya untuk Mbak Dea sendiri untuk jawaban yang sebelumnya. Mudah-mudahan sudah. Tadi sudah ditambahin juga sama Ibu Amelia dan Bu Sondang. Oke, makasih. Mohon maaf Bu, tadi koneksinya. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Untuk Ibu Amelia Bu, apakah Partai Nasdem sendiri sudah menyediakan tempat di dalam perlindungan terhadap perempuan Bu? Ya. Partai Nasdem hal-hal konkret yang kami lakukan saat ini adalah kami membantu mengadvokasi korban-korban kekerasan seksual. Begitu, kami punya satu underbow partai yang namanya Badan Advokasi Hukum Nasdem yang membantu mengadvokasi korban-korban kekerasan seksual. Ya, jadi saat ini juga kami sedang melakukan kampanye ya selama 3 bulan berturut-turut. Kampanye ini sampai dengan Oktober. Yang kami libatkan adalah influencer, kemudian politisi, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bersuara untuk mendorong RUU PKS ini agar kembali masuk ke dalam prolegnas 2021 mendatang. Nah, yang paling penting saya sampaikan Mas bahwa forum-forum demikian dengan melibatkan akademisi, kemudian kelompok mahasiswa, ini sangat penting artinya untuk mendorong RUU PKS ini dapat kembali masuk ke dalam prolegnas. Begitu, Mas. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari peserta, mungkin untuk seluruh pembicara kali ya. Pertanyaannya ini dari Mas Ade Suambo. Mohon izin bertanya, bagaimana semestinya perempuan mengontrol diri, gengsi, dan lainnya terhadap suami dan keluarga jika perempuan mendapatkan kesempatan untuk berkembang? Karena seringkali ada beberapa oknum perempuan yang justru tidak respek pada suami, bahkan menjolimi suami ketika merasa lebih tinggi. Boleh dijawab siapa dulu? Ibu Sondang atau Mbak Dea atau Ibu Amelia? Oke, kayaknya Ibu Amelia pengen dijawab dulu. Mas, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga itu equal ya Mas ya, sama gitu ya. Nah, itu harus dilandasi oleh respect ya, saling menghargai satu sama lain gitu. Kalau kita bicara saat ini, kita tidak zamannya lagi bicara soal gender ya, kita bicara soal equality gitu Mas ya. Jadi kalau kita bicara soal equality, ada respect yang kita kedepankan. Nah, jawaban saya dari saya itu Mas, mungkin bisa ditambahin oleh Mbak Sondang. Kalau Ibu Sondang bagaimana Bu? Ya sama sih ya. Jadi memang ada kecenderungan, mungkin karena gini, mungkin karena secara umum perempuan itu kan dianggap lemah, begitu ya. Jadi kemudian memang tidak bisa kita pungkiri ada perempuan yang kalau dia punya posisi lebih tinggi dari suaminya di dalam berkarir di luar atau berkembang dalam hal-hal yang patut dibanggakan, ada kemungkinan juga untuk bisa tidak respect kepada suami. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya memang membangun rumah tangga dengan kesepakatan di awal bahwa in whatever situation you got to respect one each other. Jadi dalam situasi apapun kita harus menghormati satu sama lain, gitu ya. Jadi
saya rasa udah pasti bilang seperti Ibu kata Amelia ya. Bagaimana supaya saling menghormati, respect one each other. Mungkin tambahan dari Mbak Dea, ada Mbak tambahan buat Mbak Dea terkait jawab pertanyaan tadi? Mohon maaf Mbak, suaranya di-mute. Oh, oke, sorry. Iya, saya sepakat sekali apa yang disampaikan Bu Amelia dan Bu Sondang. Memang pernikahan itu kan ikatan suami istri yang dibangun harus dengan keadaan saling mencintai gitu ya. Posisinya harus sama, saling equal, saling respect gitu. Yang saya lihat malah justru kenapa ada pertanyaan seperti ini barangkali adalah sesuatu yang aneh justru apabila melihat si perempuan ini lebih sukses. Terus akhirnya terlihat seperti adanya dia menjadi tidak respect dan sebagainya. Tapi apakah ini hanya sesuatu yang tidak biasa aja gitu sehingga terlihat tadi malah dianggap tidak respect. Jadi bisa aja sih memang secara kasuistis setiap orang mungkin bisa reaksinya berbeda-beda gitu. Tetapi basicnya somehow saya percaya kalau memang ada ikatan saling percaya, saling respect gitu bahwa toh dua-duanya mencari kerja untuk apa sih, kan pasti untuk keluarganya gitu. Jadi ini adalah sebagai ikatan saling tolong menolong, bahu membahu gitu, no matter siapa yang menghasilkan. Oke, sudah. Itu Mas Haris. Oke, Mbak Dia. Iya. Siap. Oke. Untuk dari Mas Adi Rahara, mohon izin bertanya. Menurut saya kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan diakibatkan karena mudahnya mengakses konten-konten negatif seperti film porno yang bertebaran luas di dunia internet. Melihat hal ini seperti ini, bagaimana tanggapan seluruh pembicara? Untuk Ibu Sondang, bagaimana Bu tanggapannya? Ya, kalau menurut saya memang pemerintah perannya cukup tinggi ya, karena untuk menerapkan undang-undang ITE itu kan lebih di tangan pemerintah. Nah, sekarang bagaimana? Ya ini sangat miris sekali karena baru-baru ini saya ada membaca kekerasan seksual terhadap satu anak gadis, anak yang masih umur belasan tahun oleh 14 orang laki-laki karena mereka laki-laki ini semuanya sering nonton film porno. Jadi menurut saya ini tugas pemerintah ya, bagaimana supaya melalui melalui bagian ITE pemerintah bisa membuat undang-undang yang tegas dan penindakan yang tegas, gitu menurut saya. Karena apalagi zaman sekarang akses anak-anak ya sampai orang dewasa untuk film porno ini saya rasa sekarang semakin tinggi ya. Apalagi dengan pandemi ini anak-anak sangat terbiasa dengan handphone, dengan gadget, ya dengan internet. Ya, menurut saya selain pada orang tua yang harus memberikan edukasi, nanti kalau saya bilang lagi kepada orang tua, nanti ada ibu-ibu yang marah. Banyak banget PR orang tua gitu. Hari ini udah darah tinggi karena harus ngajarin anak di sekolah gitu. Tapi harus ini lagi. Yes, inilah perjuangan kita hari ini, bahwa ada banyak sekali permasalahan terjadi, tapi kita nggak bisa katakan ya kita harus membuat diri kita kuat bahwa memang ini harus kita kerjakan. Mengedukasi anak-anak di rumah, membuat pengawasan bagaimana anak-anak menggunakan internet, menggunakan gadget. Tapi untuk ekonomi yang lemah, sekali lagi saya katakan, mereka nggak punya ini sih sebenarnya. Mungkin ada yang nggak punya handphone, nggak punya gadget gitu, tapi ya tetap juga terjadi gitu. Ya banyak aspek sebenarnya, tapi menurut saya kalau untuk tontonan yang video-video porno itu ya menurut saya sih tugas pemerintah paling dominan ya. Bagaimana Bu? Ada tanggapan Ibu Amelia tentang pertanyaan ini? Saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Sondang tadi sudah cukup ya. Yang pasti saat ini kan konten-konten porno itu sudah banyak di-ban oleh pemerintah ya. Jadi tidak bisa lagi mengakses, ya kalaupun bisa mengakses tidak sebanyak dulu begitu. Makanya peran keluarga sangat penting ya, peran orang tua, peran guru gitu di sekolah begitu ya, sangat penting dalam mengawasi anak-anak remaja saat ini agar tidak
terpengaruh atau tidak melihat hal-hal yang tidak semestinya mereka lihat gitu, termasuk juga peran tokoh agama begitu ya. Saya rasa itu kalau untuk konten porno sendiri saya rasa sudah banyak di ban saat ini ya, sudah oleh Kominfo. Rasa-rasanya saya kalau masih ada bisa dilaporkan ke Kominfo begitu untuk di ban. Oke, baik Ibu. Untuk Mbak Dea, ini mungkin pertanyaan dari Ibu Sofia. Ini bagaimana cara kita jika melihat seseorang perempuan yang sedang dilecehkan? Pengalaman saya sendiri ketika melihat hal tersebut ikut syok, Bu. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Apakah melalui jalur hukum atau bagaimana, Bu? Oke, sebenarnya saya pengen tanya lebih lanjut nih, bentuk pelecehan seksualnya seperti apa? Karena pasti treatmentnya akan berbeda-beda. Hanya saja kita anggap saja bahwa ini adalah yang tingkatnya berat. Iya, memang seharusnya dilaporkan. Satu, untuk saya selalu melihat harus ada efek jera, dan efek jera ini harus disampaikan ke publik gitu, bahwa orang yang melakukan tindakan seperti ini mendapatkan ganjaran seperti ini, sehingga saya inginnya tuh ada efek bahwa orang-orang tidak lagi berani melakukan hal tersebut. Nah, tetapi tentu seperti apa yang sudah kita bahas dari awal tadi, si korban sendiri, nah ini harus sangat siap karena dia pasti harus banyak menceritakan apa yang dialaminya. Satu, orang akan melihat si korban merasa sudah mengalami kekerasan tertentu, lalu kemudian dia sometimes bisa jadi dijauhi teman-temannya, dijauhi keluarganya karena ada pandangan stigma negatif gitu kepada dirinya. Apakah nanti dia kuat atau tidak? Sehingga sebenarnya dikembalikan lagi kepada korban, harus mendapatkan pendampingan dulu bahwa dia kuat atau tidak, kemudian melakukan pelaporan tadi. Ini masalah yang kompleks. Saya sih terus terang walaupun saya kerjanya lawyer ya, cuman saya lebih suka proses pendekatan itu bukan pada di ujung, bukan pada penegakannya gitu, tetapi pencegahannya bagaimana. Kalau seperti tadi case-nya adalah orang menonton film porno sudah diblok gitu ya sama pemerintah melalui Kemenristeknya, tetapi saya tahu nih anak-anak apalagi usia milenial seperti ini nemu aja jalannya pakai aplikasi tertentu, nanti tetap ada bisa buka. Nah, gimana caranya? Nah, kalau saya lebih memberi penyaluran yang banyak gitu, sehingga mereka tidak fokus ke sana. Misalnya sekarang kegiatan olahraga diperbanyak supaya waktu yang terpakai itu tidak dipakai untuk hal-hal yang negatif, tapi diberikan penyaluran untuk melakukan hal-hal yang positif, misalnya olahraga, terus kemudian acara keagamaan misalnya, sehingga yang tadinya pembawaan untuk berkumpul rame-rame melakukan hal yang negatif itu berpindah tersalurkan menjadi hal-hal yang positif. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Dea telah menjawab. Dari Mas Hendra Saiful, mohon tanya gimana seharusnya kaum laki-laki bersikap terhadap perempuan ketika sedang marah? Sikap apa yang paling baik untuk cepat meredamkan emosi? Untuk Ibu Sondang, bagaimana itu? Ya, menurut saya kalau perempuan sedang marah, sebaiknya laki-laki diam saja, ya. Ya, jadi gini, paling baik itu adalah, jadi perempuan itu sebenarnya intinya didengarkan, ya. Jadi dengarkan saja dulu dia marahnya kenapa. Kadang-kadang perempuan marah, kadang nggak jelas, menurut laki-laki apa sih ngomongnya nggak jelas gitu kan. Kalau misalnya laki-laki cepat menjawab, even it's right, sekalipun yang mau dijawab itu benar, tapi bagi perempuan itu nggak make sense ketika dia marah gitu. Tunggu dia reda, lalu kemudian setelah itu lalu ajak bicara baik-baik dengan bertanya, boleh bicara nggak? Boleh kita bicara sekarang? Gitu kan? Nah, jadi dengarkan saja dulu, walaupun kadang mungkin laki-laki ada yang nggak sabar ya, apalagi kalau dengar perempuan, udah laki-laki udah langsung, udah panas kan? Nah, tapi caranya itu paling baik adalah diam dulu, dengarkan dulu, lalu sudah tenang, lalu ajak bicara. Karena kalau dicuekin terus pun dia bisa makin marah, makin gak jelas marahnya gitu. Ini kenapa dicuekin sih, kan gitu ya. Nah, tapi kalau nanti sudah tenang, lalu dia boleh bicara nggak? Saya mau dengar, kenapa tadi marah? Yuk kita bicarakan. Menurut saya sih paling baik begitu ya. Untuk Ibu Amelia, Bu, bagaimana tanggapan untuk pertanyaan ini, Bu? Apa tadi pertanyaannya, apa bisa diulang, Mas? Bagaimana supaya laki-laki meredam emosinya ketika lagi marah? Waduh, saya harus jawab apa ya? Jadi bagaimana?
Orang kalau yang emosional itu harus kita persuasi, harus kita hadapi dengan kepala dingin. Jadi tidak bisa fire kemudian dibalas dengan fire, itu tidak akan ketemu. Jadi kita yang harus stable, kita yang harus bisa mendinginkan, begitu ya Mas ya. Nah, jadi itu masuk ke dalam kematangan kondisi psikologi seseorang juga dalam menghadapi masalah, begitu ya. Nah itu, maka saya katakan tadi yang sebagaimana ditanyakan sebelumnya, faktor apa sih yang menyebabkan kekerasan? Salah satunya adalah kondisi psikologis yang tidak stabil, ya, serta faktor lingkungan. Salah satunya. Jadi secara psikologis, secara psikis gitu ya, orang tersebut harus stabil, gitu. Begitu Mas. Yang kedua juga faktor agama, ya, kembali lagi kepada Tuhan, gitu. Jadi kalau orang laki-laki tersebut itu kembali kita ingatkan kembali kepada Tuhan, gitu, bahwa itu kan hal-hal yang dilarang, begitu, oleh agama manapun, melakukan kekerasan seksual atau kekerasan dalam bentuk apapun, begitu Mas. Baik, untuk Mbak Dea, mau ditanggapi Mbak pertanyaan ini? Iya, mungkin tipsnya gini, begitu kalau lihat, saya sepakat semua tadi udah sampaikan, ini para perempuan-perempuan loh ini yang bicara, jadi harus didengerin nih para laki-laki, dikasih tipsnya. Perempuan kalau lagi marah ngomong, udah kasih aja ngomong dulu, baru setelah itu mungkin diajak ngomong pelan-pelan. Ya, itu tipsnya tuh harus dipegang buat para laki-laki yang ada di sini gitu ya. Kalau saya, sometimes saya gini aja gitu, ikutin praktek yoga gimana coba, ambil nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan. Nah, pasti emosinya akan berturun dengan melakukan teknik pernapasan gitu. Coba, boleh dicoba. Kalau lagi mau marah, diam dulu, tahan nafas dulu, kemudian buang pelan-pelan. Oke, ini terakhir pertanyaan untuk ketiga pembicara. Apa tantangan terbesar buat aktivis perempuan, buat politisi Nasdem, dan buat pengacara di dalam mencegah kekerasan perempuan? Saya kasih menjawab untuk Mbak Dea. Tantangan terbesarnya apa Mbak dalam mencegah kekerasan perempuan? Banyak sekali. Yang satu, pertama kita bicara tadi, saya konklusi mengenai undang-undang, bahwa undang-undangnya belum cukup. Apa yang mau kita buat kalau undang-undangnya belum cukup? Jadi dengan apa yang ada kita harus maksimalkan. Kedua, sebagai lawyer yang pasti kita tidak hanya bertindak untuk kepentingan hukum, kemudian kita hanya bicara hukum, tetapi yang dibutuhkan oleh para korban ini adalah pendekatan secara psikologis. Jadi kita sebagai lawyer tidak hanya memberikan advice dalam bentuk hukum, tetapi juga memberikan kepercayaan diri gitu ya, memberikan pendampingan secara psikologis dan mentalnya. Oke, baik Mbak Dea. Untuk Ibu Sendang, apa jawabannya Bu? Tantangan terbesarnya Bu? Singkat saja Bu. Apa pertanyaannya? Tantangan terbesar yang dihadapin oleh aktivis perempuan dalam melindungi perempuan yang telah kena kekerasan. Apa tantangan terbesarnya Bu? Singkat saja Bu. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi terhadap perempuan? Tantangan terbesar yang dihadapin aktivis perempuan Bu. Oh, tantangannya terbesarnya ya karena itu tadi ya, karena budaya tadi. Kemudian masyarakat yang belum punya kesadaran, terutama perempuan, bahwa dia harus berdiri tegak atas haknya dan berani melawan dan menyuarakan ketika hak-haknya mulai dirampas dengan cara-cara kekerasan seperti tadi. Jadi ya sekarang saya pikir bagaimana caranya kita sebagai aktivis perempuan untuk bisa mengedukasi, memotivasi, memberikan percaya diri, dan juga memberikan wawasan-wawasan yang bisa menolong perempuan memahami haknya dan berani melawan kekerasan tadi dan memperjuangkan hak-haknya. Oke, terima kasih Ibu. Ibu Amelia, singkat saja Bu, tantangan dari politisi Nasdem sendiri Bu. Apa Bu? Tantangannya adalah Mas, satu tentu saja budaya patriarki yang kita punya saat ini, begitu ya. Sama sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Sondang tadi. Yang kedua adalah payung hukum, Mas. Jadi segerakanlah kita dorong, mari kita bersama-sama mendorong RUU PKS ini untuk segera dapat disahkan, dapat dibahas dan disahkan di DPR, begitu Mas. Nah, itu saja saya, Mas. Oke, terima kasih buat Ibu Sondang, Ibu Amelia, dan Mbak Dea yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti seminar online kali ini.
Dan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Dan kita akan akhirin acara ini dan ditutup oleh host Kak Fitria Sihaan. Duduklah apa kalau minum? Baik, terima kasih kepada para pembicara yang sudah menyampaikan materi melalui sesi tanya jawab. Terima kasih juga untuk moderator yang sudah memandu seminar pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang sudah mengikuti seminar pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang ingin meng-capture untuk seminar pada hari ini, bisa dinyalakan untuk kameranya, dipersilakan. Ya, untuk yang mempresenting supaya bisa mematikan dulu supaya kita bisa sesi foto karena waktunya sudah mau habis. Ya. Untuk Kak Disa, boleh mematikannya, Kak? Oke, kita mulai saja ya untuk sesi fotonya. Iya. Oke. Akhirnya, mohon maaf jika ada kekurangan pada seminar online pada malam hari ini. Kami berdoa untuk kesuksesan teman-teman semua. Seminar online bertema mencegah kekerasan pada perempuan. Saya tutup secara resmi. Selamat malam teman-teman semua dan sampai jumpa kembali.